Dia baru jadi pindah. Pindah mana? Nah, di sini kan pelajaran ada alat. Di sini saya mengajar tentang alat terpuji untuk pertemuan pertama. Sebelum masuk pelajaran, perkenalkan nama saya Risma Tara. Biasa dipanggil Risma atau Tara. Tidak usah panggil ibu, panggil kakak aja, karena juga umurnya tidak jauh ya. Terus Ukuran sandal berapa, Bu? nah, belikan sepatu boleh. Nah, terus sekarang kita masuk ke alat terpuji. Alat terpuji yang kita bahas ini ada 4. Yang pertama yaitu sopan. Ada yang tahu sopan? Tidak. Masa tidak tahu sopan? Sopan ada dah. Sopan? Nama kamu siapa? Nama saya Hasan, Bu. Yang maksud dengan sopan yaitu menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Iya. Lawan dari kata sopan apa? Santun. Tunggu. Lawan kata dari sopan apa, Bang? Tidak sopan. Lawan kata. Lawan kata. Kasar, Bu. Congkak, Bu. Terus yang kedua, tadi kan saya bicara tentang sopan. Yang kedua kita membahas tentang Kawan dulu. Sadar diri. saudari ini rendah hati apa? Tidak tahu. Rendah hati. Kakak namanya siapa? Alisa, boleh jelaskan tentang rendah hati? Rendah hati itu suatu sikap tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, lawan katanya rendah hati? Tinggi hati. Tinggi hati ya, Bu? Sombong. Sombong, tinggi hati. Ya, sombong. Bisa juga tinggi. Kak. Izin, Kak. Oh, yang diletakkan paling bawah. Oh, tinggi dan rendah. Betul. Diletakkan paling bawah. Kalau tinggi hati berarti di atas ya? Ya. Hmm, Betul ya, Kak? betul, definisi baru. Terus kita lanjut ke materi yang ketiga, sifat ikhlas. Ada yang tahu ikhlas itu apa? Ya, Ikhlas? ikhlas saja. Nama kakak siapa? Dia. Dia. Ikhlas, maksudnya ikhlas di sini apa? Dia. Dia siapa? Dia siapa? Ikhlas itu. Nah, ikhlas apa? Tidak pamrih. Apa itu? Kita itu bisa mengerjakan apa yang bukan kita. Ikhlas itu melakukan sesuatu dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan pujian orang lain. Sakitnya Lawan dari ikhlas ada yang tahu? pamrih. Selain itu, nama lainnya? Mungkin. Tidak ikhlas betul. Iya. Ya, Kak. Jawab, Kak, dikit. Tidak. Tengok ke belakang. Jadi menghadap ke depan terus, tidak lihat masa lalu. Yang ketiga, kita lanjut yang keempat, yaitu sifat dermawan. Ada yang tahu sifat dermawan itu apa? Tidak. Bisa hati. Mungkin abang ini yang baju biru ini siapa namanya? Abang saya. Sono. Nah, dermawan itu apa? Dermawan itu apa? Dermawan itu baik, tidak menipu. Kakak bagi tidak. Jawab. Ya. Dermawan ya, Kak? Iya. Dermawan.
sama. Asin. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kan memberi itu dermawan. Kalau kita memberi orang, kan kita dapat pahala, bantu orang yang susah gitu. Kalau kita tidak berbagi, ada orang yang kesusahan, nah, nanti kita tuh tidak enak kan, misalnya ada orang yang susah, kita nengok dia susah, kita tak membantu. Misalnya di lingkungan itu dia seorang, dia dua, kita nengok dia kesusahan, kita tidak membantu. Terus lama-lama kita tuh tidak enak kan, mendesak gak? Ujung-ujung kita jadi bantu dia gak? Jadi mau kemana pun kita harus membantu orang. Nah, mungkin sekarang kita bisa bagi kelompok jadi empat kelompok. Bebas memilih temannya. Nggak mau. Harus mau. Mau dipilih Bu. Oke, yang pertama. Kelompok pertama ini, abang siapa? Udin, Pak Udin. Yang ini boleh gabung dengan yang di ujung tuh baju-baju itu lupa. Lima. Nah, cewek semua ya bang. Oh, nah, kakak berdua nih, tiga lah berempat lah. Boleh gabung ke yang di ujung. Nah, kelompok tiga ini kakak ini gabung dengan kakak ini. Nah, kelompok empat abang tuh semua ya, cowok. Kan tadi kita bahas 4 sifat terpuji. Nah, sifat tercela itu cuma untuk selingan ya, untuk biar kalian tahu. Nah, yang saya diskusikan kalian mencari contoh di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah tentang sifat ini yang bisa diterapkan. Ini kelompok 1 kan? Iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, saya kasih waktu 3 menit untuk mendiskusikan. Kakak selesai. Udah sabar kan ya? Oh, Yang lainnya? ada. Apa? 2 menit ya. Oh, boleh 2 menit ya. Nanti kan diskusi, nanti saya pilih 1 orang untuk menjelaskannya. Kemudian nanti untuk menjelaskan lagi, menjelaskan materi yang sudah didiskusikan. Gitu terus. Misalnya kelompok ini, abang maju dulu nih, Bang Aji memilih Bang Idin. Nanti Bang Idin menjelaskan, terus Bang Idin nanti nunjuk orang lagi di kelompok ini. Kakak minta abang nggak dipanggil ya? Nah, misalnya Bang Idin memilih abang yang baju batik di ujung. Nanti kemudian gitu terusnya sampai semua kelompok udah menjelaskan contoh materinya. Sekarang mungkin udah ada yang bisa menjelaskan contohnya? Udah. Saya pilih ya. Nanti
Nah, boleh berikan saya contohnya yang di sekolah. Yang di sekolah. Saya ini sedihlah nak punya pensil, nak punya pen, Ianya. pulang. Tapi si tangannya untuk dibawa kotak pensil rusak dia. Jadi saya minjem sama dia, baik dia kemauan orangnya. Itulah. Jadi saya pun suka minta air minum dia, kalau dia kemauan dia memang orangnya. Yang dipinjam tuh dibalikkan enggak? Balikkan. Balik yang mana nih? Besok tapi minjem lagi. Berarti yang balik yang mana? Berarti pinjamnya sampai habis tuh. Sampai habis. Tapi dia tak ada maaf. Aku kemauan. Ya, lain kali kan mak sadar diri gak ya? Terus mungkin bisa menunjukkan temannya yang sekelompok untuk Muadib. jelaskan yang contoh di rumah. Kemauan di rumah misalnya kemauan ya kayak misalnya tipe di rumah tuh kita nih gimana ya nggak ada duit gitu kan ngasih orang minta kita kasih makanan ajak makan jadi kemauan. Salah satu contoh enggak misalnya ada orang pengen nanggung kan setiap lebaran tuh setelah lebaran bisa nanggung nampau Allah Akbar ya pasti kan kita tak ada duit tapi kita ada makan ayo masuk makan makan Abang pernah ikut juga tuh? alhamdulillah tak pernah ikut nanggung ya Kemudian abang bisa menunjuk dari kelompok lain. susah Iya, tadi nggak usah udah ada dia berbatik. Yang mana mau tunjuk yang mana kelompok pria berbatik? Orangnya yang mana? Itu yang paling aktif dah yuk. Oh, yang paling aktif. Oh, boleh apa? Santun. Boleh berikan saya contohnya yang di sekolah. Oh sekolah ya. Waktu itu MM ada kase pedepan yang tinggi. Ketemu dengan kakak Risma. Jadi bagaimana menata kata-kata tak terucap, ayahnya cuma senyum-senyum. Jadi senyum itu santun. Ya. Betul ya kak? Betul. Alhamdulillah senangnya kita ini. Mungkin. Terima kasih ya kak. Ya. Nama abang siapa? Nama saya Abang Batik. Mungkin abang bisa menunjuk temannya untuk menjelaskan yang bagian di rumah. Ini namanya kakak Garcia. Menjelaskan yang contoh di rumah. Santun. Iya. Itu kakak kalau saya coba datang ke rumah ini. Dikasih air kopi. Kopi campur bagaimana? Senyumnya ini ada maksud lain nggak? Nggak boleh lah ya kak. Udah kita dengarkan contoh yang dari rumah. Mungkin kakak ini bisa nunjuk temannya yang lain dari kelompok 2 di sana. Bisa. Ikhlas. Nah, boleh berikan contoh ikhlas di dalam lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah tuh kayak misalnya itu kan saya habis amit-amit lah jatuh di tangga kan atau sampai terluka gitu kan. Terus teman saya nih nolong diantarkan ke UKS lah dikasih obat atau segala macam tuh dia tuh enggak minta balasan, ikhlas dengan antar saya berobat. Oh iya. Kalau contoh yang di rumah mungkin bisa tunjuk temannya? Iya. Iya.
contoh di rumah yaitu seperti ketika orang tua kita menyuruhkan kita belanja beli barang ke Indomaret atau apa gitu, terus kita pas pulang belajar tidak meminta apa uang jajan atau imbalan dari Nanti ikhlas maksanya ya. Mungkin kakak kelompok ini bisa menunjukkan yang di kelompok ujung. saudara sih. Saudara Siti. Tadi kelompok ini dapat rendah hati. Boleh berikan contoh rendah hati di dalam lingkungan sekolah? Contoh rendah hati dalam lingkungan sekolah ini misalnya ya, saya itu juara satu tingkat provinsi ya. Itu juara satu tingkat provinsi dalam cabang. Ya. Saya tahu Apa? saya selanjutnya namanya Sepang Parabudi ya. Waktu itu dia memang berada di satu tingkat provinsi Kalimantan Barat. Lomba apa? Lomba apa? Panjang tapi Manjat tebing. Panjat tebing juara satu. tebingnya dari panjang. Akhirnya dia jualnya dikasihkannya sama si Hasan. Oh, jadi pindah ke Bang Hasan. Sudah gitu. Jadi tak jadi juara? Ada. Saking saya rendah hatinya. Oh, jadi saking rendah hatinya mengingatkan juara itu ke orang lain. Iya. Berhubung dari dalam perlombaan itu ada kawan saya yang keceplit. Keceplit itu apa ya bahasanya? Keselio. Dalam lomba panjat tebing itu ada kawan saya yang keselio. Sebenarnya dia yang juara satu, tinggal satu sebuah lagi dia juara, tapi dia terjatuh. Maka saya kasih kalah juara sama dia. Bisa gitu ya. Siapa kawannya? Jadi abangnya juara berapa? Mungkin abangnya boleh menunjuk temannya untuk jelaskan yang di sekolah. Contoh di sekolah. Contoh di rumah. Hilda. Abang di sana dengar enggak? Ada. Nah, aku yang di sini. Abangnya di ujung dengar enggak? Kakak, malah kita video. Ya. Mau foto berdua nanti dong? Contoh rendah hati kalau di rumah tuh misalnya ada adik, kita kan punya adik pastinya kan. Kalau ada yang punya adik. Nah tuh adiknya tuh ada tugas. Jadi tuh kan orang rumah tuh pasti bilang kita ajarkan lah sama kakak. Nah kita tuh kayak sebagai kakak kita ngajarkan adik kita. Terus tuh kan pas saat kita ngajarkan adik kita, nggak tahunya ada keluarga yang datang atau tetangga lah gitu yang datang ke rumah. Terus tetangga tuh kayak muji kita, ih pintarnya kakak nih itu mau ngajarkan adiknya, tapi kita tuh nggak boleh sombong, gitu kayak tetap enggak mau itu selesai gitu. Tetap rendah hati walaupun posisinya lebih tua gitu ya. Oke, setelah kita dengarkan semua contoh-contoh, mungkin semuanya udah paham ya. Setelah udah kita membahas contoh-contoh kesehariannya di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, mungkin sekian saja pelajaran ini. Semoga semuanya bisa menerapkan sifat alat terpuji tersebut di kehidupannya masing-masing dan menjauhi sifat tercela yang sudah dicontohkan tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kakak, ini kak, di mana alamat rumahnya? Alamat saya ada di Jalan Danau Sentarum. Kalau mau main rumah boleh. Ada bukan TTS ya? TTS. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.